sebelum ada agama yang lain, Kristen atau Hindu, di Desa Balun ini semuanya beragama Islam. Dengan masuknya agama baru, ada Kristen, ada Hindu, ya biasa. Dan sampai sekarang ini, setelah kerukunan nggak pernah ada gap antara satu agama dengan agama yang lain gitu. Di Sambalun ini yang dari Muslim itu 79% lebih. Kemudian yang Kristen itu 14,5%, sementara yang Hindu itu 6%. Karena sudah banyak penganut agama Kristen, agama Hindu, desa ini punya aset tanah kas desa, akhirnya dibagi Mas gitu. Dibuatkan tempat ibadah. Dari Islam yang sudah ada tanah wakafnya itu ditambahi, kemudian dari pihak Kristen ada tanah kas desa juga, kemudian Hindunya untuk mendirikan pura ini difasilitasi, diberikan juga gitu. Walaupun kami beda agama ya, tapi kami tetap dalam keharmonisan. Demikian juga tempat ibadah kami, Mas. Jadi bisa dilihat di sini ini ada masjid ya. Nah ini setelah selatan masjid ini berdiri dengan indah sebuah pura ya, kayak di Bali aja pura ini ya. Dan ini tempat jaraknya nggak jauh, ini hanya dibatasi dengan gang ini. Ini berapa? 5 meter lah. Jadi dengan berdampingan semacam ini pun kami juga tidak pernah ada masalah. Ketika saudara kita Hindu Dharma ini melakukan sembahyangan ya, yang dilakukan setelah sholat maghrib, biasanya selesainya itu sebelum misa itu belum selesai. Nah biasanya di masjid ini kan hari-hari biasa tidak ada sembahyangan, itu sebelum adzan itu ada qiraah, pembacaan Al-Quran itu. Nah, karena di sini ini sembahyangnya belum selesai, maka kami pun tidak membunyikan qiraah itu. Jadi nanti kita hanya adzan saja. Setelah itu kalau memang ada kegiatan di masjid ya kita pakai pengeras bawah gitu. Walaupun kami dengan saudara sepupu saya itu beda agama, bahkan beliau ini ya Pak Tadi ini sebagai pemangkunya dari Hindu Dharma, itu pun juga nggak ada masalah gitu. Saya 4 bersaudara, yang tertua Ibu Tining perempuan beragama Nasrani Kristen. Yang nomor 2 kakak saya laki-laki bernama Sawar yang beragama Islam. Terus yang nomor 3 kakak perempuan saya namanya Samua, rumahnya di RT sana T6, beragama Hindu. Dan saya sendiri Tadi beragama Hindu, ini gubuk saya. Ini rumahnya Bu Tining kakak saya yang agamanya Kristen. Dulu itu gimana Bu, kalau saya boleh tahu ceritanya gitu? Satu keluarga beda agama gitu-gitu. Ya, karena kawin iki mah. Kawin karo bapak niku Kristen, lah kula niki tumut yang jaler ngoten. Sampeyan dilamarno kok piye karo bapak iku? Ya gelem-gelem ae ta? Ya gak ngerti ya wis nurut wae. Baik. Apa jenenge wong tua. Ini rumah kakak saya, namanya Sawar, agama Muslim.
sebelum nikah ya wis sudah Islam, tapi setuju doang ya. Sudah masuk Islam. Berarti bukan karena nikah masuk Islam ya? Bukan. Nah dulu kenapa Pak kok tertarik masuk Islam itu? Tidak ada pasangan dari orang tua, ya tidak ada dari siapa. Tidak ada. Karena hati saya sendiri. Walaupun tempat ibadah kami sangat berdekatan ya, jadi ini bisa dilihat antara masjid dan gereja ini, tapi selama ini kehidupan kami aman-aman saja. Cuma sekali waktu dulu memang 4 tahun yang lalu ya, ketika ada acara apa itu Mas? Pasca anak-anak. Pasca anak-anak. Ya. Ada seorang yang teriak-teriak di depan sini Mas ya. Di sini, di luar gerbang sini. Bahkan baca takbir aja. Iya, Allahu Akbar gitu. Sementara saudara kita yang lain sedang kami sama anak-anak khidmat yang di acara kebaktian pagi anak-anak pasca itu. Kita panggil lapor ke Polsek. Akhirnya Polsek pun turun sini. Nggak taunya punya usut. Ternyata orang gila. Itu yang sangat lucu. Jadi betulnya sempat rame ya. Tapi setelah tahu bahwa itu orang gila. Biasa. Maksudnya apa orang gila? Jadi walaupun kami yang jadi muslim ini mayoritas, kami pun juga menghormati kepada yang minoritas. Prinsip kita kan Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin gitu. Jadi walaupun ada beda agama dan mereka adalah minoritas, tapi kita anggap mereka itu saudara kita, jadi nggak ada masalah. Untuk takziah atau istilah Kristen itu ngelayat seperti itu ya, ini memang bukan hanya di Kristen saja, di Hindu, Islam juga mungkin sama gitu ya, walaupun nggak sama persis ya hampir sama. Karena yang datang ke orang meninggal, baik yang membuat lubang maupun yang memandikan, itu bagi orang Balun sini tidak dipilah-pilah, oh yang meninggal ini orang Kristen, yang membuat lubang itu harus orang Kristen, atau yang memandikan itu harus orang Kristen, yang menandu harus orang Kristen, enggak. Cuman satu hal yang membedakan itu yang ikut ibadah.
Kalau orang Kristen meninggal, yang ikut ibadah itu adalah khusus Kristen seperti itu. Tapi setelah ibadah selesai ya membaur lagi. KPK ingkang ngapunten boten sekitar ngendika kawula ngandya negeri swarga. Kawula ngandya negeri swarga. Sagrine kasapunan nyata nukilku Kalau orang mengatakan unik, ya unik karena di sini nih pemakaman antara Muslim sama Hindu itu kan dijadikan satu. Ini bukan berarti nggak ada tempat, enggak, tapi karena sama-sama ke utara kan seperti itu, utara selatan. Nah, untuk pemakaman Kristen dipisah itu karena orang Kristen itu enggak ke selatan utara tapi timur barat. Nah, ini kalau misalnya dijadikan satu malah nggak karu-karuan kan seperti itu. Namun banyak yang terjadi, ada orang Kristen yang meninggalnya itu sebelumnya meminta karena orang tua saya dulu itu masih Muslim, kemudian dimakamkan di tempat makam Muslim sama Hindu itu ya. Kemudian pesan kepada anaknya, besok kalau saya meninggal tolong dimakamkan di sebelah orang tua saya misalnya. Itu pun juga nggak apa-apa. Jadi dari pihak Hindu, dari pihak Muslim bisa menerima. Dengan catatan pemakamannya itu harus sama. Maksudnya sama ini bukan utara bukan timur barat, tapi selatan utara seperti itu. Kalau ke kenduri, ke orang meninggal itu kebanyakan tuh ya memakai songkok atau peci itu. Ini bukan kok miliknya orang Islam enggak, tapi songkok itu adalah merupakan sesuatu yang atau adat yang sudah dipercayai atau yang sudah dipahami bahwa alangkah baiknya kalau misalnya kenduri atau apa itu pakai peci tadi atau songkok itu. Nah, peci ini adalah merupakan songkok nasional atau mungkin yang dikatakan kalau dari Bung Karno dulu itu adalah lambang dari perjuangan tadi. Sehingga di Jawa Timur ini sendiri peci itu adalah enggak kok miliknya salah satu kelompok enggak, tapi milik kebersamaan atau milik nasional tadi. Ini menara merupakan harapan dan kebanggaan masyarakat Islam di Desa Mbalun, Mas ya. Ini rencana yang dibuat ini 65 meter dengan menelan dana kurang lebih 4,5 M. Alhamdulillah di samping swadaya jariah dari masyarakat Islam ini juga ada yang berupa uang, juga ada yang berupa tenaga kerja. Jadi itu membuat pengecoran ini dilakukan dengan cara kerja bakti. Dan alhamdulillah ketika pengecoran ini pun juga dari saudara-saudara kita yang non Muslim, dari Kristen juga Hindu, itu ada sebagian yang ikut membantu dalam pelaksanaan kerja bakti pengecoran lantai ini. Permasalahan yang begitu kalau kita lihat besar sekali, apalagi di media-media sosial juga nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi kita biasa, Mas, jadi nggak perlu lihat ke sana. Yang penting di desa kami ini tetap rukun, nggak ada masalah. Kami yakin dan seyakin-yakinnya itu pun tidak terpengaruh dari pemuda-pemuda kita, karena
setiap hari pemuda kita itu kumpul ya Mas. Kalau ada main bola di halaman masjid itu ya bukan dari anak-anak remaja masjid sendiri, campur. Dari anak-anak Hindu, ada dari pemuda Kristen, dan apalagi kalau ada acara kegiatan di tingkat desa ya. Ogoh-ogoh pada waktu hari Nyepi kemarin itu yang buat itu adalah pemuda Hindu. Ada yang umat lain, ada yang dari Kristen Islam ada. Itu juga membuat untuk diarak pawai ogoh-ogoh itu. Sebelum dibakar itu diadakan atraksi. Dan atraksinya itu di sini ini. Untuk diputar-putar dan dirusak sampai ogoh-ogoh itu rusak baru dibakar. Selama ini tidak ada tanggapan yang jelek, semuanya aman-aman aja, tidak ada yang berkomentar yang begitu, yang jelek lah tidak ada, karena dia menghormati. Ini salah satu ritual upacara pada menjelang hari raya Nyepi, gitu. Semua agama baik dan benar. Ada juga pernyataan hanya agamaku yang benar. Yang ketiga, setiap agama diyakini paling benar bagi masing-masing pemeluknya. Kira-kira yang paling benar mana Pak, pernyataan yang paling benar? Mana yang paling benar Pak? Yang ketiga. Sebenarnya semua benar Pak. Tapi ada tinjauan khusus. Semua agama baik dan benar. Ini benar secara sosiologis, tetapi salah secara teologis. Yang kedua, hanya agamaku yang benar. Itu benar secara teologis, benar secara teologis, tetapi salah secara sosiologis. Setiap agama yang diyakini paling benar bagi masing-masing pemeluknya. Nah, ini benar secara teologis maupun secara sosiologis. Ini Pak. Harapan kami acara-acara seperti ini memang harus dilestarikan. Artinya dalam kegiatan seperti ini kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya untuk generasi-generasi penerus kita, terutama untuk pembinaan pemahaman dalam hal berkebangsaan. Ketika ada satu masalah, baik itu secara pribadi atau secara kelembagaan atau antar umat beragama, tidak ada kata lain, kita duduk bersama dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara bermusyawarah. Di dalam musyawarah itu sendiri merupakan satu kearifan yang sudah kita miliki. Dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang, memang itulah penyelesaian yang terbaik. Indonesia, tanah air, abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuang dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Seperti yang di warung tadi ya, kita nggak pernah bahas masalah politik atau masalah yang berbeda agama, itu nggak sampai menyentuh sana. Yang menentukan kita bisa hidup rukun itu yang pertama dari kultur. Jadi secara kultur memang kita diajarkan oleh sesepuh kita, oleh nenek-nenek moyang kita, itu pentingnya sebuah toleransi, dan itu dicontohkan betul gitu loh. Peran dari tokoh agama masing-masing. Jadi
masing-masing tokoh agama itu secara intern itu intensif sekali untuk memberikan pemahaman kepada umatnya masing-masing, artinya pentingnya sebuah toleransi gitu.